Putri dari kelas 12 IPA 2. Pada video kali ini saya akan memaparkan rangkuman 3 materi fisika, yaitu teori relativitas khusus, teknologi digital, dan sumber energi sebagai salah satu syarat kelulusan. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja ya kita ke video pembelajarannya. Teori relativitas khusus didasarkan pada dua postulat Einstein, yaitu sebagai berikut. 1. Hukum fisika dapat dinyatakan dalam bentuk matematis yang sama, meskipun diamati dari kerangka acuan yang bergerak dengan kecepatan tetap terhadap kerangka acuan yang lain. 2. Kelajuan cahaya dalam ruang hampa adalah konstan untuk semua pengamat, tidak bergantung pada gerak sumber cahaya maupun pengamat. Dampak yang timbul dari teori relativitas khusus dapat dirangkum sebagai berikut. 1. Relativitas kecepatan. Tidak ada kecepatan yang melebihi kecepatan cahaya. Rumus penjumlahan kecepatan relativitas ialah sebagai berikut. 2. Relativitas panjang. Jika benda bergerak mendekati kecepatan cahaya, maka panjang benda seolah-olah tampak memendek, kontraksi panjang. Apabila diukur oleh pengamat yang diam terhadap benda, relativitas panjang dirumuskan sebagai berikut. 3. Relativitas massa. Massa benda yang bergerak, M, akan lebih besar daripada massa benda tersebut saat diam, M0. Rumusnya adalah sebagai berikut. 4. Relativitas waktu atau dilatasi waktu. Waktu yang diukur oleh sebuah jam yang bergerak terhadap kejadian lebih besar daripada jam yang diam terhadap kejadian. Relativitas waktu bisa dirumuskan sebagai berikut. 5. Kesetaraan massa dan energi. Jika terjadi penyusutan massa, maka akan timbul energi. Hal ini menunjukkan adanya kesetaraan massa dan energi. Benda yang diam maupun bergerak memiliki energi. Energi saat benda diam dan saat bergerak atau energi total dapat dirumuskan sebagai berikut. Sementara itu, hubungan antara energi total, energi diam, dan energi kinetik adalah sebagai berikut. 6. Momentum relativistik. Tiap benda yang bergerak dengan kecepatan v memiliki momentum linier yang berbanding lurus dengan massa dan kecepatannya. Momentum suatu benda bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya c akan mengalami perubahan dalam momentum karena mengalami gejala relativitas. Pengertian teknologi digital. Teknologi digital adalah suatu alat yang tidak lagi menggunakan tenaga manusia secara manual, tetapi lebih pada sistem pengoperasian otomatis dengan sistem komputerisasi atau format yang dapat dibaca oleh komputer. Perbedaan teknologi digital dan analog. Salah satu perbedaan utama antara teknologi digital dan analog adalah cara mereka dalam menangani data yang bisa berupa sinyal. Berbeda dengan sinyal analog yang lebih rentan terhadap noise dan interferensi, sinyal digital cukup kebal dengan noise dan interferensi. Beberapa kelebihan teknologi digital adalah: yang pertama, berbagai tipe sistem komunikasi tersedia dan dapat digunakan. Yang kedua, biaya perawatan lebih murah karena lebih praktis dan stabil. Sedangkan kekurangan teknologi digital adalah: yang pertama, kemungkinan tercurinya data digital yang penting seperti nomor rekening, data pekerjaan oleh hacker atau virus. Yang kedua, menyebabkan ketergantungan yang berlebihan pada penggunanya. Contoh teknologi digital yang pertama ada AI seperti Siri, media sosial, chatbot. Yang kedua ada e-money seperti GoPay, OVO, Dana. Yang ketiga ada teknologi wireless seperti ponsel, Wi-Fi, Bluetooth. Pengertian sumber energi. Sumber energi artinya bahan atau sumber daya alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan energi manusia. Sumber energi bisa berupa energi terbarukan dan energi tidak terbarukan. Pengertian sumber energi terbarukan. Sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya alam yang dapat diperbarui secara terus-menerus dan tidak akan habis. Sumber energi terbarukan memiliki dampak lingkungan yang lebih rendah dibandingkan dengan sumber energi fosil, karena tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca dan limbah yang merusak lingkungan. Contoh sumber energi terbarukan adalah energi matahari, energi angin, energi air, dan energi biomasa. Pengertian sumber energi tidak terbarukan. Sumber energi tidak terbarukan adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dalam waktu yang singkat atau terlalu lama untuk diperbaharui, dan akan habis jika terus dieksploitasi. Sumber energi tidak terbarukan memiliki dampak lingkungan yang lebih besar dibandingkan dengan sumber energi terbarukan, karena pengambilan dan penggunaannya dapat menyebabkan pencemaran udara dan air, kerusakan habitat alami, serta perubahan iklim. Contoh sumber energi tidak terbarukan adalah minyak bumi, gas alam, batu bara, dan uranium. Dampak-dampak sumber energi ada emisi gas rumah kaca, polusi udara, kerusakan ekosistem, limbah radioaktif, dan lain-lain. Sekian video pembelajaran yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih sudah menonton.